Titi duduk di meja makan dengan sebuah buku catatan di depannya, pena di tangan. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja yang redup. Di hadapannya tergeletak struk belanja dari berbagai sumber. Pasar, toko kelontong, hingga pedagang keliling yang datang ke depan rumah. Setiap lembar struk dia periksa dengan cermat, menulis angka-angka di buku catatannya, mengingat kembali setiap detail transaksi yang sudah berlangsung selama seminggu. Dari kantung celana suaminya yang masih tergeletak di kursi, Titi menarik beberapa kertas lain, termasuk kwitansi pembayaran utang yang harus dia tanda tangani kembali. Semuanya harus dipastikan sesuai dengan anggaran yang diberikan suaminya, yang tidak pernah melebihi Rp300.000 per minggu. Itu adalah jatah uang mingguan untuk seluruh kebutuhan rumah tangga mereka. Bahkan, uang itu harus cukup untuk membeli bahan makanan, kebutuhan anak dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Pernah suatu kali, Titi mencoba mengajukan kenaikan jatah tersebut, menjelaskan bahwa harga bahan pokok terus melonjak. Namun, suaminya hanya menatapnya dengan tatapan dingin, mengatakan bahwa dia tidak ingin boros dan bahwa mereka harus hidup hemat. Kita tidak hidup mewah, Titi. Ingat itu, katanya. Itu adalah kata-kata yang selalu terngiang di kepala Titi setiap kali dia berusaha menghitung dengan hati-hati agar uang Rp300.000 itu bisa bertahan seminggu. Sekarang, meskipun sudah larut malam, Titi merasa tidak bisa tidur sebelum semua catatan pengeluaran itu selesai. Pikirannya terus berputar, merinci satu persatu kebutuhan rumah tangga yang tidak pernah selesai. Anak-anak yang meminta tambahan uang sekolah, bahan makan yang semakin mahal, dan selalu ada pengeluaran tak terduga seperti perbaikan perabot rumah yang harus dibayar dengan uang yang semakin menipis. Pukul 12 malam, akhirnya dia selesai juga merapikan seluruh pengeluaran rumah tangga itu. Sebuah napas lega terdengar dari Titi saat dia menutup buku catatannya. Walaupun lelah, dia merasa ada semacam kepuasan dalam keteraturan. Namun, ada juga perasaan yang tidak bisa dia lepaskan. Rasa kecewa yang datang begitu sering setiap kali dia melihat pengeluaran yang jauh melebihi apa yang seharusnya. Rasa kesal itu muncul setiap kali dia berpikir tentang bagaimana suaminya, meskipun bekerja di sebuah perusahaan besar, tetap dengan tegas mengatur segalanya seakan-akan mereka hidup dalam kemiskinan. Titi tahu, ini adalah tuntutan suami yang pelit. Tidak ada kata memanjakan dalam hidup mereka, hanya penghematan yang ketat. Dalam keheningan malam itu, Titi menatap sejenak ke arah suaminya yang sudah tertidur di ranjang mereka. Titi tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa berubah. Dan dia hanya bisa menghadapinya dengan sabar. Namun, dia bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana jika suatu saat dia tidak bisa lagi bertahan dengan rutinitas ini? Tuti menatap kaget ke arah tukang sayur yang sedang menghitung total belanjaan di atas meja. Totalnya jadi 40.000, Bu, ujar tukang sayur itu sambil menata sayur mayur yang ada di keranjang. Tuti terpaku sejenak, matanya terfokus pada angka yang tertulis di struk belanjaan. Biasanya nggak segini, Pak, gumam Tuti, masih merasa heran dengan jumlah yang cukup besar. Tukang sayur itu tersenyum simpul, menyadari kebingungan Tuti. Iya, Bu, musim hujan begini banyak sayuran yang harganya naik. Jadi memang agak mahal belanjaannya, jelasnya dengan nada yang penuh pengertian. Tuti hanya mengangguk pelan. Musim hujan memang kadang membuat harga bahan pangan merangkak naik, tetapi tetap saja, 40.000 untuk belanja sayuran itu jauh di luar anggarannya. Tapi, saya harus tetap mengatur agar bisa cukup dengan uang 300.000 untuk seminggu, pikir Tuti. Matanya melirik ke kantong plastik berisi sayuran yang belum dibayar. Dia menghela napas panjang dan akhirnya berkata, Pak, tolong kurangi sedikit, bisa? Saya cuma bisa bayar 20.000 saja. Tukang sayur itu sedikit terkejut, namun akhirnya menyesuaikan belanjaannya dengan permintaan Tuti. Malam itu, setelah kembali ke rumah, Tuti memeriksa ulang daftar belanjaannya. Dia harus lebih bijak mengatur uang 300.000 yang sudah diberikan suaminya untuk seluruh kebutuhan rumah tangga selama seminggu. Uang itu harus mencakup semua kebutuhan, belanja makan, biaya anak-anak, perawatan rumah, bahkan biaya tak terduga yang kadang datang begitu saja.
Tuti memikirkan lagi betapa dia selalu merasa kesulitan dengan jumlah uang itu. Setiap minggu harus berusaha keras menyiasati agar semua kebutuhan bisa tercukupi. Jika ada yang kurang, Tuti tahu betul reaksi suaminya. Bukan tambahannya yang diberikan, malah cacian dan sindiran yang menjadi ganjarannya. "Kamu tuh, kenapa selalu boros? Kalau uangnya habis, pasti kamu yang nyembunyiin," ujar suaminya beberapa kali jika dia mengeluh. Bahkan, Tuti sempat dikatai sebagai istri yang tidak bisa mengatur uang dengan baik. Tidak pernah ada rasa empati atau pengertian. Setiap kali uang mingguan tidak cukup, Tuti merasa malu untuk meminta tambahan. Dan setiap kali itulah dia merasa terpojok. Menghadapi suaminya yang selalu menganggap dirinya boros, seakan-akan segala pengeluaran adalah kesalahannya sendiri. Padahal, dia sudah berusaha mati-matian untuk bisa menyusun anggaran yang ketat, memikirkan setiap belanjaan dengan cermat. Tuti kembali teringat saat suaminya sempat menuduhnya menyembunyikan uang. "Kamu pasti nyimpen uang di tempat lain, kan? Kok tiba-tiba bilang uangnya habis?" kata suaminya dengan nada mencurigakan. Itu membuat Tuti merasa sangat tertekan. Kenapa dia tidak pernah memahami betapa sulitnya mengatur semua ini? Pikirnya dengan perasaan yang campur aduk. Baginya, hidup mereka sudah cukup keras, namun tidak pernah ada kata puas dari suami. Tuti, seperti kebanyakan wanita pada umumnya, memang suka berbelanja. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat barang baru, apalagi jika itu adalah pakaian yang bisa membuatnya merasa lebih percaya diri. Namun, hal itu menjadi terbatas karena kondisi keuangan rumah tangga yang selalu tercekik. Suaminya, yang pelit, tidak pernah memberikan kebebasan untuk membeli barang-barang yang dia inginkan. Setiap kali dia ingin membeli baju baru, dia harus merelakan dirinya puas dengan pakaian second hand yang dikenal dengan sebutan baju thrift. Harganya pun tidak boleh lebih dari Rp30.000, atau lebih tepatnya, itulah anggaran yang bisa disetujui suaminya. Ketika Tuti keluar rumah dengan mengenakan baju thrift yang sudah terlihat sedikit lusuh, perasaan minder selalu menghantui. Setiap kali bertemu teman-temannya, dia merasa tidak nyaman. Teman-temannya yang lain terlihat lebih modis dengan pakaian baru yang mereka beli, berbicara tentang tempat-tempat belanja di mall, atau menunjukkan koleksi barang-barang baru yang mereka beli dengan harga yang terjangkau. Tuti seringkali merasa terasing dalam percakapan itu, merasa seperti ada jurang pemisah yang jelas antara dia dan mereka. Apalagi saat teman-temannya bercerita tentang kebaikan suami mereka, tentang bagaimana suami mereka memberi perhatian lebih atau membelikan barang-barang yang mereka inginkan. "Suami aku baru aja beliin tas baru. Lucu banget," cerita salah satu temannya dengan bangga. Tuti hanya bisa tersenyum kecut, berusaha menyembunyikan perasaan cemburu yang perlahan tumbuh. Di hatinya, dia merasa seolah tidak pernah mendapatkan perhatian seperti itu dari suaminya. Tidak pernah ada kata-kata manis atau hadiah yang datang dengan sukarela. Untuk kebutuhan dasarnya, seperti perawatan wajah, Tuti harus lebih cermat dan irit. Dia hanya menggunakan sabun mandi untuk mencuci muka, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaannya sejak lama. Pelembab wajah pun hanya bisa dipakai sedikit-sedikit agar bisa tahan beberapa bulan. Tidak ada produk kecantikan yang bisa dia beli dengan harga yang wajar. Tuti bahkan sering menunda-nunda untuk membeli produk perawatan kulit, meskipun dia tahu itu penting untuk menjaga kesehatan wajahnya. Namun, uang yang terbatas selalu menjadi penghalang. Kadang-kadang, Tuti merasa lelah dengan keadaan ini. Dia tahu bahwa dia bukan orang yang matre atau konsumtif. Namun, kebutuhan dasar untuk merasa baik tentang dirinya sendiri, untuk merasa layak, selalu terabaikan. Tuti ingin tampil lebih baik, ingin bisa menikmati hasil jerih payahnya sendiri. Tapi, dia tahu bahwa setiap keinginan itu harus ditahan, karena selalu ada batasan yang dipasang oleh suami. Tidak jarang, Tuti merasa seperti terperangkap dalam rutinitas yang tidak memberinya ruang untuk menjadi dirinya sendiri. Sementara itu, suaminya tetap dengan sikapnya yang pelit, menganggap segala sesuatu harus dihitung dengan teliti, bahkan untuk hal-hal yang tampaknya sederhana. Tuti seringkali bertanya-tanya, apakah suaminya pernah menyadari betapa kerasnya dia berusaha agar semuanya berjalan lancar, meskipun terkadang terasa sangat menekan.
Namun, setiap kali dia mencoba mengajukan sesuatu, jawabannya selalu sama. Kamu kan sudah diberi uang, untuk apa lagi? Ibu Tuti, yang selalu mengamati keadaan anaknya, merasa khawatir. Dia seringkali menegur Tuti dengan lembut, berharap agar suaminya lebih memperhatikan kebutuhan dasar anaknya. Kamu itu harus lebih dihargai. Tuti, perhatikan juga kebutuhanmu. Jangan hanya mengurus rumah tangga tanpa memikirkan dirimu sendiri, kata Ibu Tuti suatu hari, setelah melihat Tuti keluar dari rumah dengan wajah lelah dan pakaian yang kurang menarik. Kamu perlu merasa baik tentang dirimu sendiri. Jangan sampai terlupakan hanya karena mengurus semua keperluan rumah tangga. Namun, setiap kali Ibu Tuti mengingatkan, suami Tuti selalu punya 1000 alasan untuk membela dirinya. Apa yang kamu khawatirkan, Bu? Tuti itu cemas hanya karena sedikit belanjaan. Semua uang sudah disediakan dengan baik. Tidak perlu berlebihan, dia hanya boros. Jawabnya dengan nada dingin yang hampir menyakitkan. Tak jarang, dia menambahkannya dengan komentar yang membuat Tuti semakin merasa tertekan. Tuti itu memang seperti itu, selalu ingin lebih, padahal sudah diberi cukup. Komentar seperti itu datang begitu sering, terutama ketika Ibu Tuti datang berkunjung dan mulai membicarakan kondisi rumah tangga mereka. Suaminya tidak segan-segan menjelekkan Tuti di depan ibu dan keluarga besar mereka. Tuti hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menahan air mata agar tidak tumpah di depan orang tuanya. Dia tahu betul bahwa suaminya tidak akan pernah berubah. Begitu seringnya dia dipersalahkan, hingga akhirnya Tuti merasa dirinya tak berarti lagi dalam pernikahan ini. Di dalam hati, Tuti sering berdoa agar suaminya bisa melihat dirinya dengan cara yang lebih baik. Kenapa dia tidak pernah melihat semua pengorbananku? Kenapa dia hanya melihat kekuranganku? Pikir Tuti sambil mengatur napasnya yang mulai terasa sesak. Dia berusaha keras untuk menjaga semuanya tetap berjalan, berusaha agar tidak ada hal yang mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Namun, semakin lama, semakin sulit baginya untuk bertahan. Tuti merasa bersyukur belum memiliki anak, karena dia merasa takut anak-anaknya akan merasakan apa yang dia rasakan. Kalau aku punya anak, betapa kasihan mereka, pikirnya dengan hati yang berat. Tuti tahu, hidup mereka akan semakin sulit jika harus membesarkan anak dalam kondisi seperti ini. Dia tidak ingin anak-anaknya merasa tertekan atau dikecilkan hatinya seperti yang dia alami. Bagaimana mungkin dia bisa mengajarkan kebahagiaan jika kebahagiaan itu sendiri tidak ada dalam kehidupan mereka? Tuti memiliki sebuah tabungan yang dia kumpulkan dengan keras selama masa bekerja sebelum menikah. Selain itu, dia juga memiliki saham yang dia beli dengan hasil jerih payahnya sendiri, jauh sebelum dia bertemu dengan suaminya. Semua itu dia simpan rapat-rapat. Tidak ada satupun yang dia ceritakan pada suaminya. Tuti merasa bahwa jika dia memberitahukan suaminya, semua hal itu akan menjadi masalah. Suaminya yang pelit dan sangat tertutup soal keuangan bisa saja merasa tersaingi atau malah ingin ikut campur dalam pengelolaan uangnya. Tuti tidak ingin suaminya tahu, karena dia merasa harus menjaga kebebasan kecil itu, yang merupakan satu-satunya hal yang masih bisa dia kendalikan dalam hidupnya. Meskipun pernikahan mereka terlihat harmonis di luar, Tuti sering merasa cemas dan tertekan dengan sikap suaminya yang kerap menyembunyikan kenyataan tentang keuangan mereka. Ketika suaminya membeli barang-barang baru, dia selalu mengklaim bahwa itu adalah hasil bonus dari pekerjaannya. Namun, Tuti yang cukup cermat seringkali menemukan struk belanja yang tersembunyi di dalam kantong celananya atau di antara tumpukan kertas di meja. Itu membuat Tuti merasa kecewa, karena dia tahu bahwa suaminya berbohong. Suaminya seringkali membeli barang-barang yang tampak mewah, sementara dia sendiri tidak pernah sekalipun dibelikan barang baru. Suatu hari, Tuti merasa tidak bisa lagi menahan perasaannya. Dia mengumpulkan keberanian untuk menanyakan langsung kepada suaminya, dengan harapan bisa mendapatkan penjelasan yang jujur. Kenapa sih kamu bisa beli barang baru terus, sedangkan aku nggak pernah dibelikan apa-apa? Tanyanya, dengan nada yang mulai terdengar kecewa. Tuti berusaha untuk tetap tenang, meskipun hatinya terasa begitu sakit. Suaminya menatapnya dengan dingin, dan nada suaranya mulai meninggi. Ini uangku. Aku yang kerja keras. Jadi terserah aku mau beli apa.
Kalau kamu merasa nggak puas dengan uang bulanan yang aku kasih, itu masalah kamu. Kamu kan udah diberi uang setiap bulan, jadi jangan banyak protes. Jawab suaminya dengan kasar, seolah-olah Tuti tidak berhak untuk merasa dihargai. Tuti terdiam, merasa terpojok. Kata-kata suaminya seperti pedang yang menusuk hati. Dia tahu bahwa suaminya benar-benar tidak mengerti apa yang dirasakannya. Tuti sudah mencoba untuk mengalah, berusaha agar tidak menuntut lebih dari apa yang sudah diberikan. Tapi, setiap kali dia mencoba untuk berbicara tentang kebutuhannya, suaminya selalu merendahkan dan menyepelekan perasaannya. Tuti merasa ada jarak yang semakin lebar antara dirinya dan suaminya. Dia merasa tidak lagi dihargai sebagai pasangan, tetapi hanya sebagai seseorang yang harus mengelola rumah tangga dengan segala keterbatasan yang diberikan. Semua pengorbanannya, baik secara emosional maupun fisik, tampaknya tidak pernah dihargai oleh suaminya. Bahkan, dia mulai merasa bahwa pernikahannya semakin jauh dari yang dia harapkan. Dengan kebingungannya yang semakin besar, Tuti memilih untuk tidak lagi menanggapi kata-kata kasar suaminya. Dia memilih diam, mencoba menyembunyikan rasa sakitnya dan kembali fokus pada rutinitasnya. Tuti mulai merasa terhimpit dengan keadaan, terutama setelah perdebatan dengan suaminya yang tidak pernah membuahkan hasil yang baik. Dia tahu, meminta tambahan uang dari suaminya adalah pilihan yang sia-sia, karena selalu berakhir dengan kalimat-kalimat kasar yang membuat hatinya semakin sakit. Tuti tidak ingin terus berada dalam kondisi tertekan ini, tetapi dia juga tahu bahwa dia perlu mencari cara agar bisa sedikit meringankan beban hidup mereka. Suatu hari, saat berkunjung ke rumah ibu, Tuti mendengar kabar dari tetangga ibunya yang menjual keripik singkong. Tuti pernah mencoba keripik itu sebelumnya, dan rasanya memang sangat enak. Keripik singkong itu renyah, gurih, dan memiliki rasa yang sulit ditemukan di tempat lain. Bahkan, Tuti merasa bisa merasakan kualitas bahan-bahannya yang segar dan pilihan. Tuti mulai berpikir, mungkin ini bisa menjadi peluang baginya. Karena sudah cukup mengenal tetangga ibunya, yang juga baik hati, Tuti memutuskan untuk mengajukan permohonan. Bu, saya ingin coba jualan keripik singkong. Bisa nggak ambil beberapa dulu? Nanti saya bayar setelah saya jual. Tuti bertanya dengan hati-hati, merasa sedikit ragu. Namun dia tahu ini adalah kesempatan yang mungkin tidak datang lagi. Tetangga ibunya yang sudah lama mengenal Tuti mengangguk, sambil tersenyum. Tentu saja, Tuti. Kamu kan anak ibu yang baik. Nggak masalah ambil dulu. Kalau hasilnya baik, kita bisa lanjutkan kerjasama. Jawab tetangga itu, memberi izin tanpa ragu. Tuti merasa lega dan bersyukur. Dengan izin itu, dia membawa pulang 10 bungkus keripik singkong untuk dijual di depan rumahnya. Tuti tidak memiliki modal banyak, hanya uang 5.000 untuk setiap bungkus keripik yang dia ambil, dan dia menjualnya seharga 10.000 per bungkus. Meski untungnya hanya sedikit, setidaknya ada penghasilan tambahan yang bisa digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hari pertama Tuti berjualan keripik singkong, dia hanya duduk di depan rumah dengan sebuah meja kecil dan satu keranjang berisi keripik. Dia menata keripik itu dengan rapi agar orang yang lewat tertarik untuk membeli. Tidak banyak pembeli yang datang, tetapi Tuti merasa senang. Setidaknya dia bisa mulai berusaha tanpa harus bergantung pada suaminya. Beberapa tetangga yang lewat mulai memperhatikan dagangan Tuti. Tuti jualannya? Keripiknya kelihatan enak, kata salah satu tetangga sambil menghampiri meja jualan. Tuti tersenyum dan segera menjelaskan bahwa keripik itu adalah hasil dari tetangga ibunya yang sudah terkenal dengan kualitasnya. Pembeli pertama itu pun membeli beberapa bungkus, dan Tuti merasa sangat senang. Hari-hari berikutnya, semakin banyak orang yang datang membeli. Meskipun keuntungan tidak banyak, namun Tuti merasa ada harapan. Setiap sore, dia menjual keripik singkong tersebut dengan penuh semangat. Ketika ada uang masuk, dia bisa sedikit menabung atau membeli kebutuhan lain yang mendesak tanpa harus meminta kepada suaminya. Suami Tuti, yang sejak awal selalu menunjukkan sifat pelit dan penuh kecurigaan terhadap setiap langkah yang diambil Tuti, mulai memperhatikan perubahan kecil yang terjadi dalam hidup istrinya. Dia tahu, Tuti mulai berjualan keripik singkong dan mendapatkan beberapa keuntungan.
Meskipun begitu, perasaan khawatir dan cemburu mulai muncul dalam benaknya. Dia takut jika Tuti semakin maju, semakin bisa mandiri dan menghasilkan uang sendiri, dia akan kehilangan kendali atas rumah tangga mereka. Dalam pikirannya, jika Tuti bisa berdiri sendiri secara finansial, dia mungkin tidak akan membutuhkan suaminya lagi, dan itu adalah ancaman yang besar bagi egonya sebagai seorang suami. Suatu sore, setelah makan siang, suaminya mendekati Tuti dengan wajah yang sedikit serius. "Berapa keuntungan kamu jualan keripik hari ini?" tanyanya tanpa ada sapaan hangat seperti biasanya. Tuti, yang sudah terbiasa dengan sikap suaminya yang selalu kritis, menjawab dengan hati-hati. "Sekitar 20.000. Mas, dari 10 bungkus yang saya jual, mungkin bisa sedikit lebih banyak jika nanti ada pembeli lain," jawab Tuti dengan suara pelan, berusaha agar tidak menambah kecurigaan suaminya. Namun, alih-alih menunjukkan dukungan atau apresiasi, suaminya malah menatapnya tajam. "Kamu pikir cuma itu yang bisa kamu dapat dari jualan di depan rumah? Jangan kira kamu bisa begitu saja tanpa konsekuensi," kata suaminya dengan nada yang tak mengenakan. Tuti merasa jantungnya berdebar. Dia sudah menduga bahwa suaminya tidak akan senang dengan usaha kecil-kecilan yang dia lakukan. Suaminya kemudian melanjutkan, "Kamu jualan di teras rumah kita, kan? Jadi, kamu harus bayar sewa. Tahu nggak? Kalau mau terus jualan di sini, bayar aja 100.000 sebulan." Tuti terkejut mendengar permintaan itu. Hatinya terasa seperti dibekap. "Sewa? Tapi ini kan rumah kita, Mas. Kenapa harus bayar?" Tuti mencoba untuk mengerti, meskipun dalam hatinya dia merasa terhina. Suaminya hanya menjawab dengan acuh tak acuh. "Ya, sewa aja. Kalau kamu nggak mau bayar, jangan jualan di sini lagi." Tuti terdiam sejenak, menahan rasa sakit yang mulai menggelora. Dia tahu betul bahwa suaminya memang selalu mencari cara untuk menghalangi setiap langkah maju yang dia ambil. Namun, Tuti juga menyadari bahwa jika dia tidak menyanggupi permintaan suaminya pasti akan lebih marah lagi dan mungkin akan melarangnya berjualan sama sekali. Dengan berat hati, Tuti akhirnya menyanggupi permintaan suaminya, meskipun itu membuatnya merasa sangat kecewa. "Baik, Mas. Saya akan bayar," jawabnya pelan, mencoba menahan air mata yang hampir menetes. Tuti tahu, ini adalah salah satu cara suaminya untuk mengontrolnya, untuk memastikan bahwa Tuti tetap bergantung padanya, bahkan dalam hal-hal kecil seperti ini. Tuti merasa terkejut ketika suaminya memberikan uang mingguan yang hanya setengah dari jumlah biasanya, yakni 150.000. Biasanya, suaminya memberikan uang sebesar 300.000 untuk kebutuhan rumah tangga mereka selama seminggu, tapi kali ini hanya setengahnya, dan itu disertai dengan penjelasan yang membuat Tuti semakin bingung. "Maaf, lagi nggak ada bonus dari kantor. Kamu pakai aja uang hasil jualan keripikmu dulu," ujar suaminya dengan suara datar, seolah tidak ada yang aneh dengan keputusan itu. Tuti menatap uang yang diberikan suaminya. Hati terasa berat. Suaminya yang biasanya pelit dan jarang memberikan perhatian lebih kini justru memberikan alasan yang sangat mengecewakan. Tuti tahu betul bahwa suaminya tidak suka dengan usaha jualan keripiknya yang semakin ramai. Semakin hari, keripik singkong yang dia jual semakin laris. Banyak tetangga yang mulai membeli secara rutin, dan itu membuat Tuti merasa sedikit lebih lega, meskipun dia tahu suaminya tidak senang dengan perkembangan ini. Suaminya yang merasa cemas dengan semakin banyaknya uang yang bisa dihasilkan oleh Tuti, merasa terganggu dengan usaha yang dilakukan istrinya. Dia takut jika Tuti semakin mandiri, maka dia akan kehilangan kontrol atas pernikahan mereka. Tidak jarang, suaminya melontarkan sindiran-sindiran yang membuat Tuti merasa semakin kecil dan tidak dihargai. "Kamu nggak usah merasa bangga dengan jualan kecil-kecilan itu. Itu cuma sementara," kata suaminya beberapa kali ketika Tuti menceritakan sedikit kesuksesan yang dia rasakan. Namun, meskipun suaminya tidak mendukungnya, Tuti tetap berusaha keras agar bisa terus berjalan. Dia ingin tetap memiliki sedikit kebebasan untuk menentukan hidupnya tanpa tergantung sepenuhnya pada uang bulanan yang diberikan suaminya. Dengan keripik singkong, dia merasa bisa sedikit lebih mandiri,
Meskipun dia tahu itu hanya usaha kecil yang bisa saja dipandang sebelah mata oleh suaminya. Malam itu, setelah menerima uang yang lebih sedikit dari biasanya, Tuti hanya bisa menatap uang itu dengan perasaan campur aduk. Sebagian dari dirinya merasa kesal, merasa dihargai rendah, tetapi di sisi lain, dia tahu bahwa dia tidak bisa terlalu banyak berharap dari suaminya. Dalam hati, Tuti merasa bingung. Kenapa suaminya tidak pernah mendukungnya? Kenapa dia harus selalu merasa seperti ini, selalu dipandang sebelah mata, hanya karena dia mencoba mencari penghasilan tambahan? Tuti mencoba menenangkan diri dan memikirkan langkah selanjutnya. Kalau begitu, aku harus lebih cerdas mengatur uang dari jualan keripik, pikirnya. Meskipun suaminya merasa terganggu dengan usaha kecil-kecilan itu, Tuti tahu bahwa dia harus terus berjuang. Meskipun kadang rintangan itu datang dari orang yang seharusnya mendukungnya, suaminya sendiri. Tuti merasa lega bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi menjenguk ibunya di kampung. Setelah beberapa hari merasa tertekan dengan kondisi rumah tangga dan sikap suaminya yang semakin membatasi kebebasan dan merendahkan usaha kecil-kecilannya, Tuti merasa butuh waktu untuk beristirahat dan merenung. Dengan izin dari suaminya, meskipun dia tahu bahwa suaminya tidak senang dan pasti akan memberi komentar kasar, Tuti memutuskan untuk pergi selama 3 hari. Setelah menempuh perjalanan panjang dengan naik bus, Tuti akhirnya tiba di kampung dan disambut hangat oleh ibunya. Di rumah ibunya, Tuti merasa ada ketenangan yang sulit dia temukan di rumahnya sendiri. Suasana kampung yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota dan ketegangan rumah tangga, memberi Tuti ruang untuk bernapas. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Suami aku makin lama makin pelit dan nggak menghargai usaha aku. Aku merasa seperti nggak punya tempat di rumah sendiri, ujar Tuti dengan suara yang berat, matanya sedikit berkaca-kaca. Ibu Tuti hanya memeluknya erat, memberikan kenyamanan yang selama ini Tuti cari. Mereka berdua saling menguatkan. Ibu Tuti yang sudah lebih berpengalaman dalam menghadapi kerasnya hidup memberikan nasihat bijak. Anakku, kamu sudah berusaha keras. Jangan biarkan apapun menghentikanmu. Jika kamu merasa itu baik untukmu, lakukan saja. Hidupmu adalah milikmu, dan kamu pantas bahagia. Tuti merasa sedikit lebih ringan setelah berbicara dengan ibunya. Keberadaan ibunya selalu memberi Tuti kekuatan, dan kali ini pun tak berbeda. Mereka berbicara lama, mengenang masa lalu dan saling berbagi kekhawatiran, hingga akhirnya Tuti merasa sedikit lebih tenang. Namun, benak Tuti masih penuh dengan pertanyaan, terutama tentang bagaimana menjelaskan semua yang terjadi kepada suaminya setelah dia kembali ke rumah. Keesokan harinya, seorang tetangga ibunya datang mengunjungi. Tuti sangat mengenalnya, karena tetangga itu sudah lama berjualan keripik singkong yang sangat lezat. Ternyata, tetangga itu datang dengan tawaran yang cukup menggembirakan. Dia ingin bekerja sama dengan Tuti dalam usaha jualan keripik singkong. Tuti, aku dengar jualan keripikmu laris banget. Aku ada ide. Bagaimana kalau kita gabung usaha? Aku punya stok singkong yang bagus. Dan aku bisa jadi pemasok buat kamu. Kita bisa jual bareng. Saling bantu. Tuti merasa terkejut sekaligus senang. Ini adalah peluang yang sangat baik untuk memperluas usaha keripik singkongnya. Dengan adanya kerjasama ini, Tuti bisa mendapatkan pasokan bahan baku yang lebih murah dan berkualitas, serta memperbesar peluang usaha. Namun, perasaan senangnya itu segera disertai dengan kebingungan. Tapi bagaimana aku akan menjelaskan ini ke suami? Pikir Tuti. Suaminya selalu merasa cemas dengan usaha yang dijalaninya, dan sepertinya tidak akan mendukung jika usaha ini berkembang lebih besar lagi. Tuti tahu betul bagaimana reaksinya jika dia mendengar kabar baik tentang usaha ini. Tetapi, di sisi lain, Tuti merasa bahwa ini adalah kesempatan besar untuk keluar dari bayang-bayang ketergantungan pada suaminya. Dia ingin usaha ini berkembang. Dia ingin mandiri, dan yang terpenting, dia ingin merasakan kebahagiaan atas hasil jerih payahnya sendiri. Namun, pertanyaan yang sama terus berputar di benaknya. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini ke suamiku tanpa dia marah besar? Tuti berbalik kepada ibunya, berharap mendapatkan pencerahan. Kalau usaha ini berkembang, bagaimana aku harus cerita sama Mas?
Aku takut dia nggak suka dan malah semakin mempermasalahkan segala sesuatu. Ibu Tuti menatapnya dengan lembut. Kamu harus jujur. Nak, jangan biarkan ketakutan menghalangi jalanmu. Kalau memang itu baik, jalani. Tapi kamu juga harus siap dengan apapun reaksi yang ada. Yang penting, kamu tetap berpegang pada prinsipmu. Tuti menarik napas panjang. Dia tahu bahwa jalan yang dia pilih tidak akan mudah. Tetapi dengan dukungan ibu dan peluang usaha yang ada, Tuti merasa dia harus mengambil langkah berani, meskipun itu berarti harus menghadapi kenyataan pahit dengan suaminya. Sesampainya di rumah setelah 3 hari mengunjungi ibunya, Tuti langsung merasa ada yang tidak beres. Begitu membuka pintu rumah, dia kaget melihat rumahnya sudah dipenuhi oleh orang-orang yang wajahnya tampak garang. Beberapa penagih hutang berdiri dengan tatapan tajam, sementara tetangga-tetangga mereka berkumpul di luar, seakan ikut menyaksikan keadaan yang sudah tidak karuan. Suasana rumah terasa mencekam, dan Tuti bisa merasakan ketegangan yang menguar di udara. Dengan perasaan yang mulai gelisah, Tuti melangkah masuk ke dalam rumah. "Mas, ada apa ini?" tanyanya dengan suara gemetar, mencoba menenangkan dirinya meskipun hatinya sudah dipenuhi kecemasan. Begitu masuk ke kamar, pandangannya langsung tertuju pada pemandangan yang mengerikan. Kamar tidur mereka berantakan, seolah-olah ada pertempuran yang baru saja terjadi. Lemari terbuka, dan beberapa barang berharga yang biasanya tersimpan rapi kini terlihat berserakan. Di tengah-tengah kamar, suaminya terlihat sibuk mencari sesuatu dengan penuh kekesalan. "Mas, apa yang terjadi? Kenapa ada orang-orang itu di luar?" Tuti bertanya lagi, suaranya kini penuh kebingungan dan ketakutan. Suaminya, yang sedang mencari sesuatu di dalam lemari, tiba-tiba menoleh dengan wajah yang tampak lesu dan penuh tekanan. "Mereka datang untuk menagih, Tuti," jawabnya dengan suara rendah. "Ini semua gara-gara utang yang gak bisa aku bayar. Aku sudah coba segala cara, dan mereka gak akan pergi kalau aku gak bayar bunga hutangnya." Tuti merasa seolah dunia runtuh di sekelilingnya. "Tapi, Mas, uang yang kamu pakai untuk bayar hutang itu uangku. Itu hasil jualan keripik yang aku kumpulkan selama ini," kata Tuti dengan suara tercekat, merasakan perasaan kecewa dan marah bercampur aduk. Dia sudah berusaha keras mengumpulkan uang dari hasil keripik singkong yang dia jual di depan rumah, berharap bisa menabung sedikit untuk masa depan mereka. Tapi kini, uang itu malah dipakai untuk menutupi kesalahan suaminya, yang jelas-jelas sudah membuat keputusan buruk dalam pengelolaan keuangan. Suaminya hanya terdiam, tidak bisa memberikan alasan yang memadai. Tuti melihatnya mencari uang simpanannya di celah-celah lemari, seolah mencari harta karun yang bisa menyelamatkan dirinya dari penagih hutang yang semakin mendekat. "Kenapa kamu nggak pernah bilang dari dulu? Kenapa nggak ngomong sama aku? Mas, kenapa semuanya harus aku tanggung sendiri?" Tuti mulai merasa sangat terluka. Selama ini dia berusaha sebaik mungkin untuk menjaga rumah tangga mereka, tapi suaminya malah menggunakan kepercayaan itu untuk menutupi utang yang sudah semakin menumpuk. Suaminya menghela napas berat. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Tuti, aku terlalu banyak berutang dan nggak bisa bayar. Aku benar-benar kehabisan jalan. Aku tahu aku salah, tapi aku nggak bisa menanggung semuanya sendiri," jawabnya dengan suara serak. Dia akhirnya berhenti mencari uang dan duduk di pinggir tempat tidur, menundukkan kepala. Tuti merasa sangat lemas. Semua tenaga dan upayanya yang selama ini dia curahkan untuk membantu ekonomi rumah tangga, malah dimanfaatkan untuk menutupi kesalahan suaminya. Uang yang dia kumpulkan dengan susah payah dari jualan keripik itu kini hilang begitu saja, digunakan untuk menenangkan penagih hutang yang tidak pernah berhenti datang. Perasaan marah dan kecewa bercampur menjadi satu. Tuti mulai berpikir keras. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa terus seperti ini. Dia merasa telah terjebak dalam pernikahan yang penuh dengan kebohongan, tekanan, dan ketidakjujuran. Selama ini, dia berusaha untuk menjaga hubungan ini tetap utuh, tapi kini semua terasa hancur. Dia tidak tahu lagi apakah masih bisa bertahan dengan suami yang tidak pernah mendukungnya dan selalu membuat keputusan yang merugikan mereka berdua.
Tuti menatap suaminya yang masih duduk di tempat tidur. Wajahnya penuh penyesalan. Mas, aku nggak tahu harus gimana lagi. Aku capek, bisik Tuti, hampir tak terdengar. Air matanya mulai mengalir, karena dia merasa kehilangan arah. Semua harapan yang dia miliki untuk masa depan mereka tiba-tiba hancur begitu saja. Malam itu, setelah kejadian yang penuh tekanan dengan penagih hutang yang datang, suami Tuti akhirnya membuka sedikit demi sedikit rahasia yang selama ini dia sembunyikan. Mereka duduk di ruang tamu yang gelap, hanya diterangi oleh lampu yang samar. Suaminya mulai bercerita, dengan suara yang pelan dan ragu. Tuti, katanya, aku punya hutang pinjol. Itu semua aku gunakan untuk gaya hidup di kantor. Aku malu kalau nggak bisa tampil seperti mereka yang selalu punya segalanya. Jadi, aku pinjam uang dan terus berputar mencari jalan keluar dari utang yang nggak pernah selesai. Tuti mendengarnya dengan hati yang semakin berat. Semua yang suaminya katakan semakin membuat dia merasa tersesat. Selama ini, dia tahu suaminya memiliki kebiasaan berutang, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan sampai sejauh ini. Gaya hidup di kantor. Tuti terkejut dan hampir tidak bisa menahan perasaan. Mas, kamu bahkan lebih memilih gaya hidup daripada bertanggung jawab atas rumah tangga kita. Kenapa nggak pernah bilang ke aku? Kenapa aku harus tahu setelah semuanya terlambat? Suami Tuti terlihat bingung dan penuh penyesalan. Aku tahu aku salah. Aku cuma nggak mau kamu tahu. Aku nggak ingin kamu tahu betapa berantakannya hidupku. Semua utang itu aku pakai untuk tampil di kantor, biar nggak dianggap rendah. Tapi sekarang, semuanya berantakan. Namun, pembicaraan itu belum berakhir. Tuti merasa ada sesuatu yang semakin memberatkan dirinya. Suami Tuti kemudian menambahkan, Tuti, aku menemukan buku tabunganmu. Ada saldo 50 juta di sana, dan aku juga lihat surat saham sebanyak 1000 lembar. Aku butuh uang itu. Bisa nggak pinjam dulu? Nanti aku ganti. Aku janji. Tuti terdiam. Tubuhnya terasa kaku mendengar permintaan itu. Semua yang suaminya katakan semakin menambah luka di hatinya. Buku tabungan dan saham itu adalah satu-satunya sisa harta yang dimilikinya, hasil jeripayahnya sebelum menikah. Ketika dia bekerja keras untuk masa depannya. Itu adalah uang yang dia tabung dengan susah payah, sebuah bentuk kemandirian yang dia pertahankan setelah banyak berkorban. Semua itu adalah harta yang dia miliki dari dirinya sendiri, bukan milik bersama, dan tentu saja bukan untuk digunakan seperti ini. Tuti menatap suaminya dengan mata yang sudah penuh air mata. Itu uangku. Mas, itu adalah tabunganku. Uang yang aku kumpulkan sebelum kita menikah. Itu adalah satu-satunya yang aku miliki untuk masa depan aku sendiri. Aku nggak bisa kasih kamu uang itu. Itu semua hasil kerja keras aku, dan aku nggak bisa membiarkan kamu merusaknya lagi, kata Tuti dengan suara yang terbata-bata, berusaha tegas meskipun hatinya terasa hancur. Suaminya tetap memohon. Matanya penuh dengan harapan. Tuti, aku janji aku akan ganti. Aku nggak bisa bayar hutang-hutang ini tanpa itu. Aku tahu aku salah. Tapi tolong bantu aku. Aku nggak tahu harus bagaimana lagi. Tuti menundukkan kepala, merasa lelah dengan semua yang terjadi. Dia merasa seperti sudah memberikan seluruh yang dia miliki, tapi tetap tidak ada yang berubah. Dia sudah terlalu lama mengalah, mencoba menutupi kekurangan suaminya, tetapi sekarang, semua itu terasa terlalu berat. Selama ini, dia sudah berusaha untuk bertahan, untuk menjaga rumah tangga ini, tetapi kini semua itu berakhir dengan ketidakjujuran dan pemanfaatan. Tuti sudah tidak kuat lagi. Dengan perasaan yang campur aduk, Tuti memutuskan untuk melakukan sesuatu yang sulit, sesuatu yang mungkin tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Aku nggak bisa lagi. Mas, aku nggak bisa terus hidup seperti ini, katanya dengan suara yang penuh keteguhan. Meskipun ada kepedihan yang luar biasa di dalam hatinya. Aku akan pergi. Aku nggak bisa terus tinggal di sini. Tanpa menunggu lebih lama, Tuti mulai mengumpulkan barang-barangnya, perlahan mengemas pakaian dan barang-barang yang penting bagi dirinya.
Setiap langkahnya terasa berat, tetapi hatinya sudah bulat. Ini adalah keputusan yang dia ambil demi dirinya sendiri, demi masa depannya. Meskipun itu sulit, Tuti tahu bahwa dia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan dan tekanan yang semakin menekan dirinya. Suaminya hanya terdiam, tidak mencoba menghalangi Tuti untuk pergi. Dia tahu bahwa kali ini, Tuti sudah tidak bisa lagi dipengaruhi atau dibujuk. Tuti akhirnya pergi dari rumah itu, meninggalkan semua yang ada di dalamnya, termasuk suaminya yang telah banyak mengecewakannya. Tuti menuju kampung ibunya, membawa semua barang-barangnya, dan memutuskan untuk memulai hidup baru di sana. Setahun telah berlalu sejak Tuti memutuskan untuk berpisah dari suaminya yang pelit dan penuh kebohongan. Dalam setahun itu, Tuti telah menemukan kedamaian di kampung ibunya dan berhasil membangun usaha kecil yang kini semakin berkembang. Penjualan keripik singkong yang semakin laris. Bisnisnya telah memberikan kebebasan finansial yang selama ini dia impikan. Tuti tidak lagi merasa tertekan. Dia bisa mengatur hidupnya sendiri, mengelola penghasilannya dengan bijak, dan membuktikan bahwa dia mampu sukses tanpa bergantung pada siapapun, terutama mantan suaminya. Di sisi lain, mantan suaminya mengalami kemerosotan yang drastis. Semua aset yang dia miliki disita untuk membayar utang pinjaman online yang tak kunjung habis. Kehidupan yang dulu tampak mewah dan penuh gaya itu kini berubah menjadi kehancuran. Dia terpuruk dalam kemiskinan, dikelilingi hutang dan kebingungannya. Bahkan kini, dia menderita penyakit stroke yang parah. Tubuhnya kurus kering seperti tulang, dan setiap hari menjadi beban bagi orang tuanya. Mereka yang dahulu tidak tahu bagaimana cara membantunya, kini harus merawatnya dengan segala keterbatasan. Mantan suaminya pernah berusaha untuk meminta bantuan, tapi Tuti sudah tidak lagi merasa berkewajiban untuk membantu seseorang yang sudah merusak hidupnya. Dia sadar bahwa dia tidak bisa lagi menjadi penyelamat bagi orang yang tidak mau berubah, yang malah membuat hidupnya semakin sulit. Tuti memilih untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang lebih baik, memfokuskan diri pada usahanya dan kesejahteraan dirinya. Tuti akhirnya menyadari satu hal penting, jangan pernah takut untuk mengambil keputusan yang sulit untuk diri sendiri. Terkadang, melepaskan adalah langkah terbaik agar kita bisa tumbuh. Begitu banyak pelajaran yang dia ambil dari masa lalunya. Meskipun ada banyak cobaan yang harus dia hadapi, dia bersyukur bisa bangkit dari kehancuran dan menemukan jalannya sendiri. Sebagai penutup, mari kita renungkan nasihat dari Al-Quran dalam surah At-Taubah, pukul 9.51, yang berbunyi, "Katakanlah, tidak akan menimpa kami kecuali apa yang telah ditentukan Allah untuk kami. Dia adalah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman bertawakal." Nasihat ini mengajarkan kita bahwa dalam setiap ujian hidup, kita harus bertawakal kepada Allah, karena hanya dengan keikhlasan dan usaha yang tulus kita dapat menghadapinya. Percayalah bahwa apa yang sudah ditentukan untuk kita adalah yang terbaik, meskipun terkadang kita harus melalui jalan yang penuh liku. Jangan lupa untuk mengikuti subchannel Gudang Cerita Official, di mana kami berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh makna yang bisa menguatkan hati. Dukung terus perjalanan cerita-cerita ini dan mari kita berbagi kisah untuk saling menguatkan.